Jumpa lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Giranganku, di kanal YouTube GKB GKI TV bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduli. Geku Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Geku Giku, Gerejaku Giranganku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu, supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya, saksikan dulu yang penting juga buat Mama Papa, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang stimulasi motorik kasar anak. Motorik kasar berhubungan dengan kemampuan anak dalam menggerakkan bagian tubuh yang besar seperti tangan dan kaki, berjalan, berlari, melompat, koordinasi gerak, dan keseimbangan tubuh adalah bentuk-bentuk perkembangan motorik kasar pada anak. Motorik kasar merupakan aspek perkembangan yang penting. Jika anak memiliki perkembangan motorik kasar yang baik, maka dapat mendukung kegiatan belajar dan kegiatan yang penting lainnya. Perkembangan motorik kasar perlu distimulasi, terutama saat anak berusia 0 sampai 5 tahun. Adapun tahap perkembangan motorik anak berdasarkan usia, dilansir dari Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut. Di usia 0 sampai 3 bulan, bayi sudah bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat, serta menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah. Di usia 3-6 bulan, bayi sudah bisa berbalik dari telungkup ke terlentang, juga bisa mengangkat kepala setinggi 90 derajat. Bayi juga biasanya sudah bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Di usia 6-9 bulan, bayi umumnya sudah duduk dengan sikap tripoid sendiri, juga mulai belajar berdiri, merangkak, meraih mainan, atau mendekati seseorang. Di usia 9-12 bulan, bayi belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi. Di usia ini, ada bayi yang bisa berjalan dengan dituntun. Usia 12-18 bulan, umumnya anak sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Juga sudah bisa membungkuk untuk memungut mainan dan kemudian berdiri kembali, serta berjalan mundur 5 langkah. Di usia 18 bulan sampai 2 tahun, anak sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik dan sudah bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung. Selanjutnya di usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah bisa berjalan dan bisa naik tangga sendiri. Di usia 3 sampai 4 tahun, anak dapat berdiri dengan satu kaki selama 2 sampai 3 detik. Anak juga sudah bisa melompat dengan kedua kaki diangkat serta bisa mengayuh sepeda roda 3. Di usia 4-5 tahun, anak dapat berdiri dengan satu kaki selama 6-7 detik, dan bisa juga melompat satu kaki dan melakukan aktivitas menari. Agar motorik kasar anak mencapai perkembangan yang optimal, maka perlu dilakukan berbagai aktivitas stimulasi. Berbagai aktivitas tersebut sudah dapat dilakukan oleh orang tua dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang memadai. Untuk anak usia 0-12 bulan, stimulasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, stimulasi anak untuk mengangkat kepala, bisa dengan memberikan cermin sehingga dia bisa melihat wajahnya, atau dengan memancing saat melakukan tummy time. Yang kedua, ayah bunda dapat menyiapkan mainan di atas kepalanya lalu dipindahkan ke bagian lain, sehingga anak akan memiringkan badan dan berguling. Yang ketiga, latih kemampuan merangkak anak dengan menggunakan mainan atau benda lain yang menarik perhatian anak.
Ayah bunda juga dapat ikut merangkak bersama anak. Yang keempat, letakkan anak pada tempat duduk dekat dinding atau penopang lain sehingga anak terpancing untuk berdiri dan merambat. Yang kelima, hindari penggunaan baby walker, namun berikan alat bantu untuk berjalan sambil mendorong. Stimulasi untuk anak usia 1-2 tahun adalah yang pertama, bermain bola bersama anak. Bisa dengan cara lempar tangkap ataupun meminta anak untuk menendang bola sekencang mungkin. Yang kedua, ajak anak untuk meraih benda di dekatnya tanpa berpegangan, agar anak terstimulasi untuk berjalan. Yang ketiga, sesekali anak juga bisa diajak untuk berjalan di luar rumah tanpa alas kaki. Dan yang keempat, bisa juga anak diajak untuk bernyanyi dengan gerakan atau dengan menari. Kemudian stimulasi untuk anak usia 2-3 tahun adalah yang pertama, belajar menyeimbangkan badan dengan berdiri menggunakan satu kaki. Yang kedua, bisa belajar mundur sambil berjinjit. Yang ketiga, memanjat tempat tidur atau kursi yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, bisa belajar melompat di tempat ataupun di trampolin. Yang kelima, belajar menaiki sepeda roda 3. Yang keenam, menggunakan satu kaki dan kemudian belajar untuk menaiki tangga. Untuk anak usia 3-5 tahun, stimulasi yang dapat diberikan adalah mengajak anak bermain di luar rumah, di playground, dan bermain bersama teman yang lainnya, seperti bermain sepeda, bola, berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya. Dengan melakukan aktivitas ini, ayah bunda bisa mengusahakan agar perkembangan motorik kasar anak berkembang sesuai usianya. Apabila ayah bunda mengamati ada aktivitas yang tidak dilakukan anak sesuai usianya, maka dapat segera berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stimulasi motorik kasar anak, khususnya usia 0-5 tahun. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka perlu sekali kita memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silahkan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kisah penyelamatan bangsa Israel itu menarik. Banyak tantangan yang dihadapi, namun Tuhan selalu hadir bersama bangsa Israel. Di saat Musa sudah lanjut usia, Tuhan menunjukkan Yosua untuk menggantikan Musa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja dan penyertaan Tuhan itu nyata. Topik sekolah minggu menurut kurikulum dari Bina Warga adalah Yosua menggantikan Musa dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Ayo kita beraktivitas bersama anak sambil menolong anak mengingatkan kisah bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan memakai Yosua sebagai pengganti Musa. Aktivitasnya adalah Geku-Geku.
Kita akan membuat roda berputar Musa dan Yosua dari kertas. Bahan-bahannya: lem, gunting, alat tulis, penggaris, selotip, kertas berwarna atau kertas origami, kertas karton. Cara membuatnya, saya sudah menyiapkan karton besar lingkaran 1, terus 2 karton lingkaran sedang, lalu 2 lingkaran kecil atas karton juga. Pertama kita ambil yang lingkaran sedang, setelah itu ini juga sama, kita lipat, satu kita tandain di tengah, ambil pensil. Di tengahnya kita ambil penggaris, kita gunting. Nah, udah digunting, terus ini kita gunting juga. Lalu kita masukin ke sini. Seperti ini. Kurang besar, bisa gunting sedikit lagi di sini. Nah, setelah itu kita ambil kertas ini, kita lipat. Gunting, terus kita tambal di sini. Bisa aktif. Bisa latih. Atur dulu. Oke, bisa. Terus kita buat
stopper di sini, kayak kertas tebal. Dia nggak keluar. Nih, biar dia nggak keluar. Lalu lingkarannya kecil. Nanti kita tulis huruf Y dan M. Oh, kita juga mesti buat panah di sini. Kita tempel di sini.
Mem. Lem. Terus itu sini, terus kita tempel. M. Oops. Jadi deh, Musa digantikan Yosua. Seperti ini. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya. Supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.